Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kita mau lanjutin lagi yang kemarin. Jadi di video sebelumnya kan kita udah belajar ini nampilin Hello World. Ya namanya juga developer, jadi awal-awal pasti Hello World lah, itu sudah maklum jadi semuanya. Oke, kita lanjutin. Sekarang topik yang cukup menarik yaitu view controller. Jadi view controller ini konsep yang menarik di iOS. Jadi ini kayak sebuah activity lah, mungkin lah sebuah activity di dalam Android gitu. Jadi teman-teman kalau sebelumnya di Android sebuah activity, atau kalau misalnya berawal dari web, bisa anggap ini sebagai sebuah halaman ya, sebuah halaman. Udah gitu aja lah konsepnya lah. Jadi supaya mudahnya kita pahami seperti itu. Selanjutnya kita mau lihat jadi konsepnya itu seperti apa. Jadi ya kalau teman-teman tahu, saat kita buat sebuah projectnya, kita disuguhkan dengan dua file, yaitu storyboard sama yang ini view controller.swift. Jadi antara file yang ini yang di layar dan ini itu sama apa berkaitan jadi ya. Nah, jadi ibaratnya ini sebuah halaman layoutnya, builder layoutnya, dan yang ini adalah sebuah controller atau sebuah kelas yang untuk mengatur tampilannya gitu. Kan kalau tampilan yang dibuat di storyboard hanya bisa statik ya. Jadi kalau kita nulis hello world gini nggak bisa berubah di kemudian hari. Jadi dia tetap statik hello world. Terus kalau kita mau ngubah jadi nama kita gimana? Nah itu gampang. Jadi kita bisa kesini nih, teman-teman bisa buka asisten ini ya. Jadi ke tanda yang ini, terus asisten. Nanti dia bakal ngebuka kelasnya. Teman-teman ada beberapa cara. Ini bisa kita tutup dulu. Ada beberapa cara untuk mencapai mengubah tulisannya menjadi tulisan yang lain, yaitu teman-teman deklarasikan di sini, atau yang paling mudah teman-teman tinggal drag and drop. Ini yang cara paling mudah. Jadi klik ininya, terus kontrol ya, arahkan ke sini. Nanti tinggal kasih nama, misalnya ini saya mau ngasih nama, itu variabelnya namanya word aja ya. Saya bingung juga ngasih nama variabel. Nah, dia udah ngasih nama variabel. Nah, di sininya ini ibarat function pertama yang bakal dijalanin ketika layarnya muncul gitu. Jadi di sini kita ganti, misalnya word dot text tuh ya, sama dengan misalnya saya ganti namanya jadi yang lagi ngetren, yaitu COVID-19. COVID-19, oke. Kita run, maka harusnya dia berubah ya jadi COVID-19. Kalau saya nggak salah gitu, harusnya berubah ini. Nah, dia berubah jadi COVID-19. Jadi Hello World sebelumnya sudah terganti dengan COVID-19 karena diatur di sini gitu. Nah, ini sebuah konsep juga yang bisa dipakai, karena nggak mungkin kita bikin layout semuanya dia dari storyboardnya doang ya, nggak mungkin juga. Pasti nanti ada datanya dari database atau dari server yang harus diubah di sini. Nah, disinilah kita taruhnya. Nah, itu konsepnya storyboard. Lantas kalau kita punya lebih dari satu layar gimana dong? Nah, itu dia. Ini saya tutup dulu ya. Kita bisa menambahkan lagi layar yang baru. Misalnya di sini saya tambahin satu lagi. Ingat untuk layar itu kita namanya view controller. Berarti klik view controller. Drag aja. Nah, pindahin ke sini. Jadi kita punya dua gitu ya. Punya dua. Tentu dia belum ada pasangan di kelas ini ya. Saya buka dulu yang ini. Nah, di sininya belum ada. Misalnya kita mau bikin ini namanya yang ini kan view controller. Yang ini kita kasih nama misalnya login gitu ya, login view controller. Berarti kita bikin lagi. Nah, ini teman-teman di sini ya, di learn iOS, terus new file. Terus kita bikin bebas, bisa pakai Swift file, bisa pakai ini Cocoa Touch Class, itu sama sekali sama aja, tapi saya prefer yang ini. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal tulis aja namanya, misalnya di sini saya tulis uh, login tuh ya. Sebenarnya nggak mesti login sih, detail juga boleh ya, bebas. Nah, ini ada centang also create XIB file. Nah, ini nggak usah dulu. Nah, XIB itu konsep yang beda lagi. Kita akan bahas nanti itu tentang XIB atau zip ya. Bahasnya tetap Swift karena ya siaplah pakai Swift itu. Nah, terus di klik create aja. Oke, sampai sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau kita tadi pakai yang create Swift file, kelasnya bakalan kosong. Jadi kita masih nggak bikin apa-apa gitu ya. Jadi kita harus bikin nama kelasnya dulu, bikin ininya, ya bikin function ininya. Jadi untuk lebih cepat pakai yang ini aja. Oke, terus gimana cara nyambungin
Yang tadi ya, ini kan storyboard nih. Yang ini ya, ini belum ada pasangannya. Ini kan udah ada nih view controller. Ya kita bisa pasangin juga, klik aja ininya. Terus teman-teman buka yang bagian sini ya. Nah, jadi ada sebelahnya kan. Lanjut di sini ada custom class. Jadi yang ketiga ya, keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dipasangin sama yang udah kita bikin yaitu login view controller. Nah, udah kan? Terus kita kasih misalnya gambar aja ya. Tapi kita nggak ada gambar juga sih. Ya, nggak apalah. Image pakai gambar default. Nah, di sini ya. Taruh di tengah. Ingat ini tengahnya layout yang ini ya. Jadi kalau di HP lain belum tentu tengah. Kita bakalan bahas constraint juga nanti. Jadi sabar aja. Pelan-pelan belajarnya. Udah kita klik, tentu kita mau kasih gambar ya defaultnya ya. Pilih yang ini aja. Yang kelima. Terus di sini bisa pakai image. Nah, nanti ada default bawaannya sih. Ya misalnya mau pakai yang mudah yaitu mobil, ada nggak ya mobil? Car coba. Oh, ada ini. Mobil. Yang ini aja. Nah, udah ada ya. Jadi kalau kita run harusnya gambar mobil, tapi itu belum tentu. Karena di sini kalau teman-teman lihat di sini ada garis ini ya. Nah, ini nih artinya initial view controller. Jadi mana yang pertama muncul? Nah, di sini ini yang terpilih. Nah, kita bisa set ini yang pertama muncul dengan cara klik aja ininya. Terus di sini dipilih, harusnya ada di sekitar sini ya. Cari aja dulu. Nah, ini ya. Pilih ini is initial view controller, diklik. Nah, harusnya ini yang berubah ya. Kita coba. Nah, berubah kan jadi gambar mobil yang pertama. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman mikir gimana kalau mau perpindahan antar layar. Nah, itu mudah sekali. Jadi teman-teman bisa bikin. Nah, ini perpindahan antar layarnya kita balikin ke sini aja, balik ke sini, terus kita jadiin ini inisial lagi. Lalu kalau di sini kita bikin satu button, maka button itu bakalan pindah ke halaman ini ya, gitu. Nah, gampang banget itu. Jadi teman-teman bikin aja button, taruh sini. Nah, buttonnya kita mau taruh misalnya di bawah ini pas. Jadi kita atur aja constraint-nya. Nah, ini pengenalan sedikit tentang constraint. Kita pilih yang ini ya. Kita mau 10 misalnya di bawah ini ya. 20 aja ya. 20 di bawah hello world gitu. Dan kiri kanannya misalnya nggak perlu sih sebenarnya, cuman kita kasih aja kiri kanannya itu 16. Ini juga 16 ya. Terus add constraint. Jadi dia 16 16 ininya 20 gitu ya. Nah, ini cukup. Selanjutnya biar kita kasih actionnya, kita klik aja buttonnya. Terus kita klik ke sini ya. Kontrol ya, maksudnya kontrol ya. Kita klik kontrol terus drag sini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ini adalah segue namanya perpindahannya. Jadi teman-teman bisa milih yang dasar-dasar. Biasanya show aja sih yang paling itu kelihatan. Jadi dia nampil setengah gitu. Nah, ini menjadi behavior di iOS juga sekarang udah kayak gini. Saya juga baru mulai dan cukup heran juga pas ngeliatnya. Jadi kita klik aja run-nya. Nah, ini ada button. Oh, buttonnya masih button tulisannya. Oke, nah nanti tampilnya gini ya. Tuh, kayak gini tampilnya. Mungkin teman-teman mau yang ada tombol back-nya dan lain-lainnya. Nah, itu bisa itu. Nanti kita bakal belajar itu. Tapi kuncinya sebenarnya teman-teman nanti harus mainan di navigation controller dan juga di sininya dipilih-pilih ya. Di sini ini ada ini sebenarnya. Nah, di sininya tinggal dipilih mau apa. Biasanya orang-orang pada milih yang show biasa atau ini show detail yang ini atau present modali. Nah, ini soalnya bisa diatur mau full screen atau apa. Ini bisa. Ini contohnya ya. Kita run, nanti dia full screen. Tapi kita belum provide untuk tombol back-nya, jadi mungkin gak ada tombol back-nya. Nah, ya. Udah pindah ya full screen tapi gak ada tombol back-nya karena kita belum pasang. Nah, itu mungkin yang bisa saya share untuk kali ini. Tentu banyak yang bisa dicoba-coba. Teman-teman juga bisa nyoba yang lain. Tapi konsepnya nanti kita bakalan bahas yang lain-lain juga. Terutama ini ya. Ini kan kita pindah doang ya. Terus kalau bawa data gimana gitu. Atau misalnya layoutnya dinamik. Misalnya kalau udah login halamannya mau
halaman utama, tapi kalau belum pernah login, masuk halaman login gitu, itu gimana lagi? Nah itu case-nya beda lagi, itu banyak banget. Nah itu bakalan kita bahas juga. Terus kalau teman-teman semangat dengan yang saya bagikan, kasih tahu aku di kolom komentar juga ya, misalnya mau bahas-bahas apa tentang kalian juga bisa. Oke, itu dulu. Terima kasih banget udah nonton sampai sini. Semoga yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.